Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait metode penelitian studi kasus. Next. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan kelompok anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Abda Sujiva Aslam, yang kedua Elok Rahayu Angen, yang ketiga Muhammad Faris, dan yang keempat Yevgeni Asverda. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu metode penelitian studi kasus menurut para ahli. Yang pertama, menurut Polit dan Beck pada tahun 2005. Penelitian studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian kuantitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia yang berdasarkan pada opini manusia. Ada juga menurut Robert Estech, metode penelitian yang fokus pada pemahaman kedalaman satu unit kasus yang bisa berupa individu, kelompok, ataupun institusi. Stakes juga menekankan pentingnya deskripsi yang kaya dan interpretasi dari perspektif peserta dalam kasus tersebut. Dan selanjutnya ada dari Herdiansyah pada tahun 2015. Penelitian studi kasus merupakan sebuah rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, dan mendalam, serta terarah pada upaya dalam mengkaji masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau berbatas waktu. Selain tiga ahli di atas, juga terdapat penelitian menurut Yin pada tahun 2018. Menurut Yin, studi kasus merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Next. Jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, ada exploratory. Merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Studi kasus ini cocok untuk kamu yang ingin menjawab pertanyaan, mengapa atau bagaimana dari suatu fenomena yang terjadi. Misalnya, kamu ingin tahu mengapa suatu kebijakan pemerintah berhasil di suatu daerah tetapi gagal di daerah lain. Jadi fokusnya adalah memberikan penjelasan tentang penyebab suatu peristiwa atau fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, ada studi kasus eksploratory. Merupakan studi kasus yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Ini cocok untuk yang ingin menjawab atau membuka jalan dan mencari tahu lebih dalam tentang topik yang masih sedikit informasinya. Biasanya studi ini dilakukan sebagai persiapan untuk penelitian yang lebih besar dan kompleks. Misalnya, ingin mengeksplorasi bagaimana teknologi baru digunakan di sekolah-sekolah pedesaan. Yang ketiga, ada studi kasus deskriptif. Merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Fokusnya adalah menggambarkan fakta-fakta tentang kasus tertentu tanpa terlalu banyak mengulas kenapa dan bagaimana. Nomor 4, studi kasus observasi. Merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses ataupun suatu kegiatan yang sudah berlangsung. Studi ini seperti mengamati sesuatu kejadian atau fenomena di lapangan, mungkin dalam waktu yang lama untuk memahami pola perilaku atau interaksi sosial. Biasanya dilakukan secara natural tanpa mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung. Nomor 5, studi kasus kemasyarakatan. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Fokus studi ini adalah pada komunitas atau kelompok, bisa mempelajari bagaimana suatu masyarakat menghadapi masalah sosial, budaya, ataupun ekonomi. Misalnya, kamu ingin tahu bagaimana suatu desa di Indonesia bertahan dan bangkit setelah bencana alam. Studi ini membantu kita melihat dinamika sosial dan budaya dalam suatu komunitas. Nomor 6, studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi
yang disebut dengan studi kasus biografi. Studi ini sangat menarik karena kamu fokus pada perjalanan hidup seseorang. Tujuannya atau tempat. Tujuannya adalah memahami bagaimana pengalaman hidup individu tersebut mempengaruhi keadaan atau keputusan mereka sekarang. Misalnya, kamu bisa mempelajari kehidupan seorang tokoh masyarakat untuk memahami bagaimana mereka mencapai kesuksesan. Jadi studi ini kaya akan cerita individu atau cerita pribadi. Nomor 7, studi kasus mikroetnografi. Studi kasus mikroetnografi merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis suatu atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Ini seperti masuk ke dunia kecil suatu kelompok atau budaya tertentu untuk memahami kebiasaan, tradisi, dan interaksi mereka. Kamu bisa mempelajari cara hidup sebuah kelompok kecil dalam organisasi atau komunitas. Misalnya, meneliti bagaimana satu tim dalam perusahaan bekerja sama secara unik untuk mencapai targetnya. Nomor 8, studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Studi ini mirip seperti detektif yang sedang menyelidiki suatu kejadian atau masalah yang terjadi di suatu tempat atau konteks tertentu. Studi ini akan menganalisis semua aspek dari situasi, mencari tahu faktor-faktor yang berperan dan bagaimana situasi tersebut berkembang. Misalnya kamu ingin tahu bagaimana situasi ekonomi di satu kota kecil berubah setelah ada pembangunan pusat perbelanjaan yang baru. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan dari studi kasus itu ada dua, yang umum dan yang secara spesifik. Yang umum yaitu menurut Steck tahun 2005 memaparkan bahwa tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan kekhasan dari suatu individu, kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu, studi kasus juga dapat memberikan penekanan pada analisis suatu kasus hanya dengan menggunakan sedikit saja jumlah kejadian ataupun fenomena dalam sebuah penelitian. Yang kedua yaitu tujuan spesifik. Pada studi kasus juga memiliki tujuan spesifik, yaitu yang bersifat introspektif adalah mengungkapkan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut diinterpretasikan oleh orang yang mengalaminya. Untuk memberikan kualifikasi terhadap hasil penelitian studi kasus, introspektif ini sebagai suatu kajian, maka perlu menyajikan pengalaman yang cukup unik untuk mewakili suatu sumbangan pada ilmu pengetahuan. Untuk bentuk-bentuk dari studi kasus ada tiga, yaitu studi kasus introspeksi tunggal, studi kasus jamak, dan juga studi kasus mendalam. Untuk studi kasus instrumentasi tunggal, yaitu merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. Kemudian ada studi kasus jamak, yaitu studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian itu juga bisa mengkaji suatu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan suatu studi kasus yang menganalisis dan mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam pengajarannya lebih rinci, sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Baik, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Yang pertama, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Memang objek yang diteliti adalah sebuah kasus atau permasalahan yang murni, yang dapat ditemukan atau sebagai masalah sehari-hari, bukan masalah yang dicari-cari oleh sang peneliti. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dan bukan data bohongan atau buatan. Lalu yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti
dan sumber data tersebut haruslah valid dan juga berkualitas. Lalu yang terakhir adalah menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Lalu penelitian studi kasus seperti penelitian pada umumnya, yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Kelebihan dari metode studi kasus yang pertama adalah dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak dapat dijelaskan dengan penelitian yang lain. Yang kedua, studi kasus tidak hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Lalu untuk kekurangan atau disadvantage dari metode penelitian studi kasus ini adalah yang pertama, pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Untuk itu, maka studi kasus ini lebih cocok pada penelitian kualitatif atau yang berdasarkan angka. Lalu yang kedua adalah studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kualitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Lalu yang terakhir adalah studi kasus yang bersifat observasional, mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya dapat mendapatkan data yang valid. Jadi metode studi kasus ini membutuhkan data-data yang valid dan juga data-data yang benar. Oleh karena itu, sang peneliti membutuhkan effort yang lebih untuk mendapatkan data tersebut. Lalu untuk contoh-contoh penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini, yang pertama adalah sistem mendeteksi error counting dan disturb atau gangguan pada Excel Counter Out Pro berbasis microcontroller. Studi kasus pada lokasi stasiun Gawok. Lalu yang kedua, evaluasi integritas kereta api dengan moda transportasi lainnya. Studi kasus pada lokasi stasiun transit terpadu di Kota Jakarta. Lalu judul yang ketiga adalah optimalisasi sistem kendali motor listrik berbasis PLC dalam industri manufaktur. Untuk studi kasusnya berbasis pada lokasi pabrik Auto 2000. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penjelasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari rekan-rekan saya. Setelah penjelasan materi terkait pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa penelitian studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki suatu permasalahan atau fenomena secara mendalam yang terkait dengan individu, kelompok, institusi, atau komunitas dalam konteks tertentu. Terdapat berbagai jenis studi kasus seperti explanatory, eksploratory, deskriptif, observasi, kemasyarakatan, sejarah hidup, mikroetnografi, dan analisis situasi yang masing-masing memiliki tujuan dan pendekatan berbeda sesuai dengan objek yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, penelitian studi kasus melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan kasus, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan laporan. Selanjutnya, tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dipelajari, baik secara umum, untuk mengungkap perilaku dan hubungan manusia maupun secara spesifik untuk memahami proses atau kegiatan dalam konteks sosial tertentu. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.